Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jemaah kekasih Allah yang masih berada di rumah Allah, Masjid An-Nur, lingkungan 8 Dalan Lidang. Alhamdulillah di pagi 10 Zulhijjah kita sudah melaksanakan salat fardu berjamaah. Seperti biasa kita duduk sejenak membincangkan yang dimudahkan Allah, yang dibukakan Allah di pagi hari ini. Kita akan bicara tentang takbir. Insya Allah, salawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Banyak kita dengar kata-kata ulama tentang takbir. Antara lain, ungkapan ulama tersohor, "Lau tafakkaran nasu azamatallahi lama asauhu," katanya. Maksudnya kalau manusia itu berpikir tentang keagungan Allah, yang kita bilang dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Akbar itu bukan saja dalam terjemahan kitanya Maha Besar, Maha Agung, Maha Hebat. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Kalau manusia berpikir tentang kebesaran, keagungan Allah, tidak mungkin tidak akur, tidak mungkin tidak patuh, tidak mungkin tidur subuh. Tidak mungkin melangkah ke masjid karena Allah memanggilnya 5 kali sehari semalam. Tidak mungkin dia duduk di rumah, tidak mungkin tidur, tidak mungkin beraktivitas lain. Kalau di Mekah itu bila azan berkumandang, toko tutup semuanya. Perhatikan yang pernah pergi ke Mekah, ke Madinah. Kalau azan berkumandang, semua toko tutup. Orang dulu kalau mereka bertukang, pas memukul paku contohnya, kalau tangannya ternaik ke atas, bila azan berkumandang tidak turun lagi. Palu akan diletakkan, dia akan pergi memenuhi panggilan Allah. Karena di komunitas mereka, sesudah azan itu ditunggu minimal 10 menit. Kadang 15 menit, kadang 20 menit, kadang 30 menit. Yang jelas, ungkapan yang paling banyak kita dengar, yang paling banyak kita sebut adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar ini panggilan azan tidak berhenti di seluruh dunia. Kalau kita di sini contohnya salat subuh, di tempat lain mungkin salat maghrib, tempat lain salat isya. 24 jam tidak berhenti takbir berkumandang di planet bumi. Subhanallah. Tidak berhenti takbir menggema di planet bumi. Dan kita dalam salat, starting salat, mulai salat, kita bertakbir Allahu Akbar. Setiap perpindahan, intiqal, kita bertakbir, dikatakan takbir intiqalat. Dan sesudah salat kita bertakbir lagi. Di samping kita bertasbih, Subhanallah, bertahmid, Alhamdulillah, bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di zikir kita, siang hari, malam hari, pagi, sore, kita disunatkan juga bertakbir. Sekurang-kurang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ataupun Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha Allahu Akbar, yang tergabung dalam tasbih, tahmid, tahlil, dan kadang-kadang hauqalah. Yang jelasnya ada satu penelitian dibuat oleh Amerika. Amerika pernah coba menghitung jumlah planet yang berterbangan di angkasa dalam sehari semalam
mereka bisa merekam jumlah planet yang dapat direkam oleh teleskop mereka. Awal angkanya 19, nolnya 52. Subhanallah. Itu yang dapat direkam. Satu di antara, bukan triliun lagi ya, bukan milion lagi, triliun, bukan triliun, kita tidak tahu menyebutnya. Yang jelasnya angkanya 19, nolnya 52. Macam mana nak membaca? Yang jelas satu di antaranya adalah planet bumi. Dan planet-planet juga, matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Allah mengaturkan alam ini dan segala isinya. Yang kita puji dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bernyawa, kita bisa hidup, kita bisa bernafas, kita bisa berpikir, kita bisa bergerak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan. Itu dengan Rahman Rahimnya Allah. Yang kita puji dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ulama membedakan antara Rahman dan Rahim. Rahman Allah untuk semua makhluk. Yang Islam, yang tak Islam. Yang salat, yang tak salat. Yang ke masjid, yang tak ke masjid. Rahman Allah, manusia yang bukan manusia, diurus oleh sifat Allah yang bernamanya Ar-Rahman. Ar-Rahim, mengurus orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Ayat 43 surah Al-Ahzab. Itulah kebesaran Allah. Ada Rahmannya, ada Rahim. Allah itu juga Rabbul Alamin. Nah, kalau kita bicara tentang kebesaran Allah ini, kita mesti lihat sifat-sifatnya, kita lihat Al-Asmaul Husna, kita lihat kalamnya, kita lihat alam yang terbentang ini. Kata orang Sumatera Barat, alam tak kambang jadi guru. Belajar dari alam. Itulah yang kita puji dalam Al-Fatihah. Terutamanya basmalah dan hamdalah dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kita tidak boleh menerjemahkan pengasih penyayang saja. Pengasih penyayang itu tidak jelas maknanya. Karena tidak ada dalam KBBI apa itu pengasih, apa itu penyayang, tidak ada. Tapi kalau kita buka dalam kamus Arab, dalam tafsir Arab, Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim itu apa, jelas. Dia kata asalnya ataupun kata akarnya sama. Ra, ha, mim, 3 huruf. Pada Rahman ditambah 2 huruf, imbuhan akhir. Alif dengan nun, Rahman. Pada Rahim, imbuhan 1 huruf, antara huruf tengah dan huruf ketiga, Rahim. Maknanya sudah berbeda. Jadi kalau kita ingin tahu kebesaran Allah, kita mesti belajar sifat-sifatnya Allah. Kita belajar kitabullah, kita belajar kalam Rasulullah yang diutuskan Allah untuk menyelamatkan manusia hingga akhir zaman. Dengan kebesaran Allah diutusnya Rasul. Dengan kebesaran Allah dikasihnya kitab. Tanzilun minar Rahman. Yang diturunkan oleh Ar-Rahman. Dan dalam Quran sendiri ada surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, kita tengok surah Ar-Rahman ya. Sebelum manusia dijadikan, dalam surah Ar-Rahman, di Quran dulu diturunkan baru khalaqal insan. Subhanallah. Dijadikan dulu, tengok di sini. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Sebelum menciptakan manusia, Quran dulu untuk pedoman hidup. Pedoman hidup dulu dibuat, baru dijadikan makhluk untuk yang mempedomaninya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah sekedar tazkirah ringkas di pagi 10 Zulhijjah agar kita tidak kosong dari memikirkan ilmu, mendengar ilmu dan menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan ada barakahnya. Jazakumullah khairan. Inni ubikum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.